Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Polda Sumbar bagikan SIM gratis kepada masyarakat. Kemacetan lalu lintas terjadi di Linggarjati karena jembatan diperbaiki. Lansia di Pariaman lakukan kegiatan produktif untuk mengusir kebosanan. Sebanyak 350 lembar surat izin mengemudi dibagikan oleh Direktorat Lalu Lintas melalui Satlantas masing-masing Polres di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Sesuai dengan perintah Dirlantas Polda Sumatera Barat, dalam rangka ulang tahun Bayangkara yang ke-74, maka setiap Polres di jajaran Polda Sumbar wajib memberikan kado kepada masyarakat, berupa pemberian SIM secara cuma-cuma. Kado ini diperuntukkan bagi warga yang lahir pada tanggal 1 Juli. Begitu tingginya animo masyarakat untuk mendapatkan kado SIM, bahkan hingga tanggal 2 Juli, masih ada masyarakat yang ingin mendapatkan kado SIM di Dirlantas Polda Sumatera Barat tersebut. Dirlantas Polda Sumbar, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar, dan Polres jajaran dalam rangka HUT Bayangkara ke-74 memberikan kado SIM terhadap masyarakat yang lahir pada tanggal 1 Juli. SIM yang telah diberikan kepada masyarakat lebih kurang 350 lembar. Selain membagikan SIM gratis kepada warga yang berulang tahun pada tanggal 1 Juli, Ditlantas Polda Sumbar juga membagikan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Robiham melaporkan dari Padang. Beginilah suasana jalan di pertigaan Simpang Tabing dan sekitarnya. Setiap pagi dan sore atau saat jam sibuk, kemacetan tidak bisa dihindarkan. Hal ini terjadi karena adanya penyempitan jalan di jembatan Linggarjati yang disebabkan salah satu dari 2 jembatan yang ada diperbaiki oleh pemerintah. Menurut salah seorang warga di saat jam sibuk, yakni dari pukul 6.30 pagi hingga menjelang pukul 10 pagi, selalu macet dari arah Lubuk Buaya menuju arah Kota Padang. Hal ini disebabkan oleh warga yang banyak bermukim di arah utara Kota Padang melakukan aktivitas ke pusat kota. Dan pada sore harinya justru kendaraan dari arah pusat kota yang mengantri untuk melewati ruas jalan itu menuju arah utara Kota Padang. Kemacetan ini semakin diperparah karena pihak kontraktor pembangunan jembatan tak menyiagakan petugas untuk mengatur lalu lintas, sehingga aksi saling menyerobot jalan di antara pengemudi kerap terjadi dan menyebabkan kemacetan semakin parah. Bikin jembatan baru. Oh gitu. Ya. Harapan Bapak sebagai warga sini seperti apa, Pak? Ya kalau harapan saya di sini sebagai warga Simpang Tabing supaya harus ada petugas setiap hari pengatur lalu lintas. Berarti harus ada petugas yang di standby di sini ya, Pak ya? Ya. Jadi definitif lah sebaiknya oleh karena supaya jangan terlalu macet, apalagi dekat lokasi. Masyarakat setempat berharap ada petugas yang bisa mengatur lalu lintas sehingga mengurangi kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. Robiham melaporkan dari Padang. Memasuki usia tua bukanlah berarti berhenti beraktivitas dari urusan pekerjaan, seperti yang dilakukan para lansia yang tinggal di Desa Nareh, Kota Pariaman ini. Dengan gesitnya mereka memainkan benang dan penjahit yang digunakan untuk menyulam dan merajut benang dan kain yang bernilai ekonomis. Kegiatan yang sudah mereka lakoni semenjak mereka masih kecil ini seakan tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Selain bisa bernostalgia dan bercerita tentang masa muda, kegiatan ini juga bertujuan agar jasmani dan rohani tetap sehat. Selain itu, keberadaan mereka di tengah keluarga tidak dianggap beban oleh anak-anaknya. Seperti nenek Musniar ini, nenek 4 cicit ini masih terlihat sangat energik dan sudah menggeluti kerajinan menyulam semenjak berusia 6 tahun. Kini usianya sudah 76 tahun, namun dia tetap masih mau menjahit dan menyulam. Motivasinya adalah masih bisa menghasilkan dari usahanya tersebut. Pak, Mulai menjahit ini semenjak usia berapa? umur 6 tahun. 6 tahun. Sekolah SD. Sekolah SD. Dapat dari mana, Pak? Oh, pengalaman tuh dari saudara dibawa ram ini ke rumah-rumah.
Dia nula, dia belajar kita. Belajar sendiri ya. Iya, belajar sendirian lah, dibeli bahannya. Beruntung para lansia di Kota Tabuy ini mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah setempat. Perhatian yang diberikan oleh Ketua Dekranasda Pariaman tersebut untuk terus menyemangati mereka di hari tua. Para pengrajin di Kota Pariaman termasuk pengrajin sulaman, rajutan, bordir, kemudian ada juga batik. Nah, untuk lansia kita lebih memfokuskan lagi bagi lansia-lansia ini agar lebih produktif dalam membuat kerajinan ini. Nah, seperti tadi contohnya ada lansia yang produktif membuat sulaman kapalo same kalau khas daerah sini. Kemudian juga ada rajutan, itu khusus untuk daerah di Pariaman Selatan. Sebuah kegigihan untuk menjalani hidup yang lebih berarti. Mereka perlihatkan kepada anak muda sekarang untuk melestarikan kerajinan yang sudah ada semenjak kala dulu. Apalagi kerajinan ini sangat bernilai ekonomi yang tinggi. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.